Guru ini membuka hadiah pada hari guru. Ketika melihat sekotak kaos kaki murah, ia sangat kesal. Ia segera melempar hadiah itu di depan semua orang. Ketika melihat syal sutra yang mahal, dia segera dengan senang hati memakainya. Dengan satu kartu penuh dengan keinginan. Dibenci olehnya lagi dan menunjukkannya ke seluruh kelas. Para siswa yang miskin tidak bisa memberikan hadiah yang berharga. Mereka semua diejek olehnya. Membuat siswa-siswi tertawa. Dia benar-benar orang yang serakah. Akhirnya, dia melahirkan bayi cacat. Sampai ia tua, ia sakit parah. Hanya bisa duduk di kursi roda. Tapi sebenarnya, para muridnya masih mengadakan pesta untuknya. Mija selalu menjaga guru mereka, agar guru senang. Memanggil semua siswa tahun itu datang ke rumahnya. Teman sekelas pertama yang tiba bernama Myung Ho. Saat guru menyentuh tangannya, iba-iba Myung Ho berpikir, 18 plus gambar. Selanjutnya adalah sepasang. Mereka adalah wakil kelas dan ketua kelas tahun itu. Saat guru mendorong mereka untuk saling mencintai, ketua kelas mengatakan dia mengatakan hal yang sama tahun itu. Katanya anak-anak orang miskin hidup bersama. Selalu layak seperti itu. Guru agak malu ketika mendengar hal ini. Pendatang ketiga adalah Dalbong dan Sun Hee. Sebelumnya guru selalu mengkritik Sun Hee karena gemuk. Tak disangka, dia berubah menjadi seorang gadis dengan tubuh yang seksi. Ketika guru melihat kaki Dalbong yang terluka, ia bertanya apa yang terjadi padanya. Dalbong berkata, tahun itu, Bu menghukumnya karena duduk sepanjang hari. Keesokan harinya, menendang bola tak terkendali. Lalu segera terluka. Mungkin Bu sudah lupa. Teman sekelas terakhir bernama Seho. Pada tahun itu, para siswa suka menangkap monster di ruang bawah tanah. Setiap kali, mereka menipu dia ke jendela. Telah mencuri topeng kelincinya. Jenis Jongwon yang selalu diam-diam mengambil topeng. Kembalikan anak cacat. Tapi guru tidak bisa membedakan benar dan salah. Ia menamparkan wajah Jongwon. Karena anak cacat adalah anak guru. Para siswa ini semua disakiti oleh guru mereka. Tapi gurunya sepertinya sudah melupakan semuanya. Suasana pesta begitu damai. Bahkan guru berkata, tahun itu, Bu bekerja keras untuk melatih kalian. Jadi bisa membuat kalian memiliki prestasi seperti hari ini. Setelah mendengar, ketua kelas tidak tahan lagi. Dia berdiri dengan marah. Ia memberitahu semua orang tentang diintimidasi oleh guru. Dan bertanya mereka. Setiap orang yang duduk di sini juga membenci guru. Kenapa Bu tidak mengatakan sepatah kata pun sekarang? Semuanya diam. Akhirnya semuanya meninggalkan. Tapi balas dendam yang sebenarnya dimulai sekarang. Wakil kelas memandikan guru. Tanyakan padanya apakah dia ingat kartu ulang tahun dari tahun itu. Dulunya karena keluarganya miskin, tidak bisa membeli hadiah mahal. Jadi dia dan ibunya begadang semalaman. Buat kartu itu sendiri. Tapi tak disangka, diperlakukan sebagai sampah oleh guru dan diejek untuk waktu yang lama. Tapi guru bilang dia tidak ingat lagi. Wakil kelas memutuskan untuk menggunakan aksi. Biarkan dia ingat tahun itu dia menderita penghinaan. Selanjutnya, ketua kelas ke samping. Dan guru itu tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke air. Guru yang lumpuh tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke air. Siswa yang berdiri di sebelahnya diam. Karena dia berharap gurunya mati. Mija yang berada di luar sekarang mendengar gerakan itu. Baru saja menyelamatkan nyawanya. Rencana balas dendamnya belum berhasil. Wakil kelas hanya harus kembali ke kamarnya dengan enggan. Ia baik melepas pakaiannya maupun ngobrol dengan pria di tempat tidur. Tapi, pacarnya bahkan tidak bereaksi. Dia membalik selimutnya. Itulah topeng kelinci. Selanjutnya, sebuah lengan muncul dari bawah tempat tidur. Ketika dia membuka matanya, ia menemukan ia terikat di kursi. Menghadapi adalah pacar yang penuh darah. Wakil kelas sangat takut. Kemudian seorang pria yang memakai topeng kelinci
Gunakan pin buku untuk menahan mata wakil kelas. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia meninggal karena syok. Sekaligus, Dalbong juga pergi ke kamar tidur guru. Tahun itu dia jatuh karena dia tak berhati-hati. Kalah lomba lari jarak jauh. Guru telah menamparnya. Apalagi, memaksanya duduk-duduk sepanjang hari. Membuat Dalbong lumpuh di satu kaki. Dalbong perlahan mendekati guru. Ia berencana untuk melakukan sesuatu dengan guru. Tiba-tiba pria topeng kelinci muncul. Dalbong takut. Dia terburu-terburu lari ke hutan. Tapi masih dirobohkan oleh pria bertopeng kelinci. Saat ia sadar, ia menemukan ia terikat. Apalagi luka di sapi penuh serangga. Akhirnya dimakan hidup-hidup oleh serangga. Jeritan Dalbong membangunkan Mija. Dia mengikuti teriakan itu ke ruang bawah tanah. Ketika ia melihat 3 teman sekelas meninggal secara tragis, Mija berteriak ketakutan. Saat ini Myung Ho dan Sun Hee sedang ngobrol di tepi pantai. Setelah mendengar teriakan itu, Myung Ho langsung berlari. Melihat situasi tragis di depan matanya, dia bertanya Mija apa yang terjadi. Mija sangat takut sehingga ia terus-menerus menggelengkan kepalanya. Tepat waktu ini, pintu basement tiba-tiba terkunci. Ialah Sohei. Dia juga datang untuk membalas dendam guru. Dia melepas kacamata hitamnya. Minta guru untuk melihat langsung operasi matanya yang gagal. Dan mendorong guru ke sisi tebing. Dia mengutuk guru. Kenapa dulunya dia selalu menertawakannya gemuk dan jelek? Ini membayangi pikiran kekanak-kanakannya. Setelah dewasa, dia terus-menerus melakukan operasi plastik. Sekarang ia mau membalas dendam. Ingin mendorong guru ke turun tebing. Saat berbahaya, Mija tiba-tiba bergegas keluar. Ternyata, dia memecahkan kunci di pintu ruang bawah tanah. Dia datang ke sini. Akibatnya, keduanya bertarung. Seho terpeleset dan jatuh dari tebing sampai mati. Mija mengantar guru kembali ke rumah. Tapi semuanya belum berakhir di sini. Tanpa diduga, Myung Ho bergegas keluar untuk mengalahkan Mija. Lalu mendorong guru ke ruang bawah tanah. Dia menuangkan bensin ke tubuh guru. Ternyata, guru itu melahirkan anak yang cacat. Jadi bagi Myung Ho yang paling tampan di kelas, ia sangat mencintainya. Tapi kemudian cinta guru menjadi semakin sesat. Hal ini menyebabkan Myung Ho menderita penyakit mental. Dia sering memimpikannya gurunya memakai gaun pengantin. Lalu mendekatinya. Tetapi ketika Myung Ho ingin membakar guru, pria bertopeng kelinci memukulnya dari belakang. Menekan Myung Ho ke tanah dan dicekik sampai mati. Lihat topeng kelinci yang sudah dikenal. Guru mengira itu adalah putranya yang cacat. Tapi saat dia melepas topengnya, ini adalah siswa paling pengecut yang bernama Seho. Ia adalah orang yang paling membenci guru. Siswa ini karena menarik celana, maka diusir dari kelas oleh guru. Setelah ibunya tahu, ia segera bertemu guru untuk diinterogasi. Di tengah jalan, ia mengalami kecelakaan mobil. Meninggal di tempat. Sejak itu, di dalam hatinya, dia memiliki niat untuk membalas dendam. Penghinaan dari guru. Penghinaan dari teman sekelas. Ia akan membalas dendam semuanya. Sekarang teman-teman sekelasnya pernah menggertaknya. Satu persatu dia dibunuh olehnya. Selanjutnya giliran guru. Tapi ketika dia hendak membunuhnya, Mija segera muncul untuk menghentikannya. Juga pada saat inilah dia tiba-tiba berpikir jernih. Mungkin hidup yang sepi. Itulah hukuman terberat bagi guru ini. Tidak lama kemudian, polisi ke sini. Ruang bawah tanah penuh dengan mayat. Walaupun seorang polisi kriminal dengan pengalaman 30 tahun, juga merasa terkejut. Dari Mija, polisi yang tahu sumber keseluruhan cerita. Mereka bergegas ke rumah Jong Won untuk menangkapnya. Tapi di sini sepertinya sudah lama ditinggalkan. Sama sekali tidak ada jejak Jong Won. Hanya ada mayat wanita tergeletak di tengah ruangan. Ia adalah ibu Jong Won. Saat ini, polisi merasa ada sesuatu yang salah. Di dalam lemari hanya ada pakaian wanita muda.
Pada saat ini, bawahan meneleponnya. Ia bilang dalam kelas itu tak ada siswi bernama Mija. Lihat botol kosong racun di rumah guru. Polisi itu sepertinya sudah menebak yang sebenarnya. Pada saat ini, Mija membawa guru dan mendorongnya ke pantai. Ternyata dia Jongwon. Semua ini karena dia mau mengalihkan perhatian polisi. Teman sekelas itu. Mereka adalah orang kaya yang paling disayangi guru. Dia meracuni anggur terlebih dahulu. Meracuni teman sekelas itu. Dan kemudian memalsukan kematian tragis. Jongwon menangis dan memarahi gurunya. Tahun itu guru membenci kartu ulang tahun diberi olehnya. Ia juga tidak sengaja jatuh dan kalah dalam pertandingan. Orang yang dihukum oleh guru untuk duduk sepanjang hari. Itulah ia. Orang yang gemuk dan jelek diejek oleh guru. Itulah ia. Suatu hari, ia buang air besar di celananya. Ada bau kotoran meniup keluar jendela. Tepat waktu itu dia sedang menstruasi. Ini dua jenis aroma campuran. Membuat teman-teman sekelasnya mengira dia buang air besar di celana. Gurunya perempuan. Ia tahu ini adalah fenomena fisiologis. Tapi masih mengusir ia keluar. Sekarang teman-teman sekelasnya menertawakannya menurut guru. Telah sukses. Hanya dia yang selamanya hidup dalam bayang-bayang tragedi. Jadi dia berencana untuk membalas dendam pada guru. Dia ingin gurunya menyaksikan semua ini. Dan selamanya hidup dalam siksaan. Akhirnya Mija tidak memiliki keterikatan dengan dunia ini lagi. Dia bunuh diri. Jadi, Anda harus lebih berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan Anda. Mungkin setiap kata dan setiap tindakan Anda akan menjadi bayang-bayang siswa seumur hidup.